5 tahun sudah Dani dan Maya memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga yang telah mengkaruniai mereka 3 anak yang kini tengah beranjak dewasa. Selama proses hukum perceraian yang berlarut-larut dan belum berujung hingga kini, Dani bersikukuh mempertahankan ketiga jagoannya, Al, El, dan juga Aki J, untuk ikut bersamanya. Maya pun berusaha ikhlas, sabar, dan membiarkan kondisi ini berjalan sesuai kemauan Dani. Kalau saya dari awal ya memang anak laki-laki itu harus tinggal bersama ayah, itu mutlak ya. Janda itu kan ketika saya menikah itu kan pertama kali kan nggak ada pemikiran untuk bercerai ya kan. Dan ketika ada ujian kemudian saya harus mengalami sebuah pernikahan yang harus berantakan oleh karena perempuan lain ya kan. Ya siapa sih yang mau ya kan. Laki-laki harusnya tahu bahwa perempuan itu makhluk yang dengan perasaan, yang menggunakan perasaan. Laki-laki itu adalah makhluk yang menggunakan logika. Mereka tahu bahwa perempuan itu lemah. Misalnya ada sebuah rumah tangga yang rumah tangganya hancur karena direbut oleh perempuan lain. Sebenarnya bukan salah perempuannya aja, laki-lakinya juga salah. Salahin suami-suaminya juga, karena awalnya pasti suaminya yang mulai duluan. Ekspresi, ambisi, dan sensasi adalah sisi yang sulit dilepaskan dari selebritis. Ekspresi berkarya, ambisi menggapai puncak kejayaan, dan sensasi mendulang ketenaran merupakan pengukuhan eksistensi untuk terus berada di singgasana selebritas. Pemirsa Global TV, sisihkan waktu akhir pekan Anda selama 30 menit di setiap minggunya untuk mengikuti berbagai ekspresi, ambisi, dan sensasi dari jagat selebritis, agar Anda tetap selalu eksis. 2 pekan berlalu pasca peristiwa naas itu terjadi, 2 pekan sudah 7 keluarga harus kehilangan tulang punggung kehidupan mereka. Dan 2 pekan pula sudah, Aki J harus meringkuk pasrah di rumah sakit karena ulahnya mengemudikan mobil yang belum tepat untuk anak seusianya. Dan dalam 2 pekan ini pula, terlihat kekompakan 2 selebritas, Ahmad Dhani dan Maya Estianty. Meski telah memutuskan untuk berpisah, Dani dan Maya terlihat kembali kompak ketika musibah besar menimpa buah cinta mereka. Dani kini pun tengah merencanakan mendirikan sebuah yayasan sebagai kelanjutan janji bertanggung jawab atas kelangsungan hidup keluarga korban. Kasih sayang bunda juga ditunjukkan Maya Estianty yang selalu terus berada di samping buah hatinya. Atribut keartisan sepertinya tidak dihiraukan Maya selama ia berada di rumah sakit. Aki J, putra bungsu musisi Ahmad Dhani Maya Estianty, sudah 2 minggu mendekam di rumah sakit pasca kecelakaan yang harus merenggut 7 nyawa. Kesehatan Aki J yang masih berusia 13 tahun ini kini mulai berangsur membaik. Meski belum sepenuhnya pulih, Aki J yang sebelumnya cukup lama tergolek dalam ruang perawatan khusus Intensive Care Unit, kini sudah berpindah ke ruang perawatan. Aki J pun sudah mulai bisa duduk dan mulai bisa tersenyum. Walau demikian, Aki J masih belum dapat lama-lama membiarkan sang bunda beranjak jauh darinya. Perjalanan panjang Aki J untuk mencapai kesembuhan masih amat jauh. Sederetan rangkaian operasi pun telah dijalani, mulai dari bagian kaki hingga punggung. Setelah kelak dapat menjalani prosesi rawat jalan, Aki J pun belum dapat beraktivitas seperti semula. Paling tidak, Aki J harus menggunakan tongkat selama 2 atau 3 bulan. Melihat kondisi ini, Ahmad Dhani dan juga Maya selaku orang tua Aki J berencana membawa Aki J untuk pengobatan lebih lanjut di Singapura. Proses pengobatan lanjutan bagi Aki J tidak hanya terhenti dalam waktu dekat. Pengobatan lanjutan pun masih harus melewati berbagai rangkaian yang memakan waktu dan juga biaya yang tidak sedikit. Walau kondisi fisik Aki J sudah berangsur membaik, masih ada sejumlah PR lain, yakni bagaimana mengembalikan kondisi mental dan rasa percaya diri, mengingat Aki J belum mengetahui akibat dari petaka ini membuat sejumlah korban dan juga luka-luka. Selama menjalani perawatan, Aki J juga mendapatkan support dan kunjungan dari sejumlah selebritas. Rekan-rekan kedua orang tuanya, sejumlah artis, mulai dari artis masa kini hingga artis-artis senior, sejumlah pejabat dan menteri pun berkesempatan melihat secara langsung kondisi Aki J di rumah sakit. Simpati buat Aki J juga datang dari keluarga korban tragedi malam minggu kelabu itu. Beberapa janda dan keluarga korban
turut menyambangi rumah sakit di mana Aki J dirawat. Kita sebagai manusia, apapun yang terjadi terhadap saya itu sudah takdir. Jadi masalah ini nggak usah dipersoalkan lagi. Saya sangat kagum sekali karena beliau menghadapi semua masalah itu. Mungkin saya belum setegar beliau ketika menghadapi kematian seorang anak. Ahmad Dhani selaku orang tua Aki J telah menunjukkan itikat bertanggung jawab setelah mengunjungi satu persatu keluarga korban dan menanggung seluruh biaya pengobatan hingga pemakaman. Dhani juga menyatakan siap bertanggung jawab atas kelangsungan hidup keluarga korban yang ditinggalkan. Bahkan Dhani juga siap mengantarkan putra-putri korban untuk menuju jenjang pendidikan hingga S3. Kesungguhan Dhani dalam mempertanggungjawabkan kelangsungan hidup para korban, salah satunya ditunjukkan dengan niatan Dhani membuat sebuah yayasan yang kelak akan dipergunakan untuk kelangsungan hidup para korban. Etikat dan kebaikan beliau sudah saya hargai dan hanya Allah lah yang tahu. Karena dia masih bisa lah melihat putranya ya. Sementara saya hanya mendengar ratapan dan tangisan cucu-cucu saya. Dan saya juga turut berdoa mudah-mudahan Ananda Dul yang sedang berbaring di rumah sakit biar lekas sembuh. Kalau nuntut itu udah ada urusan hukum yang sedang berjalan. Kemungkinan Danino udah bangkrut ya, kemudian dia nggak punya uang untuk mengganti itu. Buat apa dia jadi pengemis untuk minta-minta sumbangan itu, ya kan? Ya cukup aja, buktikan aja. Ya cukup menjadi bapak angkat saja. Gak usah buat foundation atau yayasan. Niatan Ahmad Dhani mendirikan yayasan mendapat dukungan sejumlah kalangan. Sejumlah rekan dan sahabat Dhani menyatakan siap membantu apabila yayasan yang kelak dinamakan Ahmad Dhani Foundation itu berjalan. Namun tak sedikit pula yang berpendapat Dhani seolah ingin mencuci tangan dan melempar tanggung jawab atas sebuah peristiwa yang disebabkan oleh peristiwa itu. Meski niatan itu menjadi pro dan kontra, pihak keluarga korban justru menyatakan telah ikhlas dan tak berniat menuntut. Bagi mereka, ini adalah sebuah takdir Tuhan yang sudah tersurat. Gini, kalau saya bilang boleh komentar dengan perempuan-perempuan yang katanya dibilang merebut suami orang gitu ya. Saya pikir itu memang sebenarnya jangan disalahkan perempuan juga karena memang di sini ada kesalahan, ada laki-laki harusnya tahu bahwa perempuan itu makhluk yang dengan perasaan, yang menggunakan perasaan. Laki-laki itu adalah makhluk yang menggunakan logika. Mereka tahu bahwa perempuan itu lemah, paling bisa dimanipulasi, paling bisa dipengaruhi, paling bisa ditipu-tipu lah. Jadi saya pikir jangan hanya menyalahkan perempuan ya kan, untuk dibilang perebut suami orang, tapi laki-laki juga harus di sini yang patut disalahkan adalah juga laki-laki. 5 tahun sudah Dhani dan Maya memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga yang telah mengkaruniai mereka 3 anak yang kini tengah beranjak dewasa. Selama proses hukum perceraian yang berlarut-larut dan belum berujung hingga kini, Dhani bersikukuh mempertahankan ketiga jagoannya, Al, El, dan juga Aki J, untuk ikut bersamanya. Maya pun berusaha ikhlas, sabar, dan membiarkan kondisi ini berjalan sesuai kemauan Dhani. Kalau saya dari awal ya memang anak laki-laki itu harus tinggal bersama ayah, itu mutlak ya. Tapi setelah anak-anak dewasa, nanti mereka misalnya 17 tahun, walaupun sekarang pun saya juga udah nggak terlalu merepotin ya, karena menurut saya anak-anak Al-Eldul sudah sangat laki-laki. Sehingga tanggung jawab saya sebagai laki-laki untuk memberikan jiwa laki-laki kepada anak saya itu menurut saya sudah selesai. Biasanya pengadilan kalau di bawah usia itu biasanya ikut ibu. Kenapa? Karena ketergantungan pada ibu itu masih besar sekali. Anak itu bukan seperti benda yang harus dibagi dua, harus dipilah-pilah, harus gitu. Jadi ini anak sudah dirugikan dengan perceraian orang tuanya. Sehingga apa yang mesti dilakukan oleh si orang tua adalah meminimalisir dampak-dampak itu. Dengan cara apa? Berkiblat kepada anaknya. Gitu. Perlahan Al, El, dan juga Aki J beranjak dewasa. Maya pun sudah mulai leluasa berinteraksi dengan ketiga buah hatinya. Bahkan awal Juli lalu, Maya sempat mengajak ketiganya berlibur ke Bali. Dalam kesendirian, Maya selalu terus berkarya.
Bersama Mei Chan, Maya menghentak belantika musik Indonesia lewat duo Maya. Kerinduan terhadap kedua buah hatinya membuat Maya menuliskan dalam sebuah karyanya,